Halo semuanya, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah bahasa Indonesia kami dengan judul Kurangnya Pengetahuan Bahasa Indonesia yang Benar di kalangan mahasiswa untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia kami dengan dosen Dadi Warasuharjono, SSMPD. Next. Untuk anggota kelompok 8 terdiri dari 5 orang, ada saya sendiri Angela Merici, terus ada Niko Mangsinta, ada Raden Roro Hanun, ada Zalfa Salsabila, dan yang terakhir ada Linda Rahmawati. Boleh di next. Untuk makalah kami ada 3 bab, ada bab pertama, bab 1, bab 2, dan bab 3, di mana masing-masing bab membahas pendahuluan, pembahasan, dan penutupan. Di bab 1 kita akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Di bab 2 kita akan membahas yang ada di rumusan masalah, dan di bab ketiga kita akan membahas kesimpulan, saran, dan juga daftar pustaka. Yang pertama kita akan membahas bab pertama, yaitu pendahuluan, latar belakang dari penulisan makalah ini. Next. Oke, yang pertama ada latar belakang. Hidup bermasyarakat dan bersosialisasi tidak lepas dari komunikasi, dan komunikasi tidak lepas dari bahasa sebagai penghubung dan penyampai konsep real pikiran seseorang ke dalam pikiran orang lain. Sungguh besar kegunaan bahasa sehingga bahasa dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kaidah kebahasaan dan unsur gramatika yang benar agar tidak terjadi kesalahpahaman arti ketika berkomunikasi. Sama halnya dengan negara lain, Indonesia juga memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, di mana bahasa tersebut digunakan oleh semua warganya untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia kedudukannya sangat penting bagi Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia perlu dijaga dan dilestarikan. Next. Mahasiswa merupakan agen bangsa yang diamanahi untuk melestarikan dan menjaga bahasa Indonesia. Akan tetapi, sekarang ini kalangan mahasiswa lebih sering menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah atau lebih condong ke bahasa gaul. Belum lagi sekarang ini kita hidup di zaman globalisasi, yang mana pada zaman ini kebanyakan kebudayaan asing yang mulai masuk, terutama pada segi gaya bahasa. Perkembangan bahasa-bahasa gaul dewasa ini sangat mengkhawatirkan. Banyak generasi muda yang tidak mengetahui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh yang paling jelas terlihat dalam dunia kampus, di mana mahasiswa acuh tak acuh terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan dalam penyusunan skripsi, tak banyak mahasiswa yang masih saja menggunakan penggunaan bahasa Indonesia yang salah dan tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Next. Hal ini menyebabkan kalangan mahasiswa mulai asing terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Sebagian besar dari mereka juga beranggapan bahwa kalau tidak mengerti bahasa gaul berarti orang tersebut tidak gaul. Menurutnya, penggunaan bahasa Indonesia ini akan berakibat pada eksistensi bahasa Indonesia. Salah satu dampak yang nyata adalah punahnya bahasa Indonesia di negara kita. Dampak ini akan memperluas lagi, mengingat masalah tersebut menjadikan mahasiswa mulai tidak tertarik lagi untuk belajar bahasa Indonesia, apalagi untuk melestarikan bahasa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan tersebut ke dalam karya tulis ini, dengan harapan agar mahasiswa saat ini mengerti penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mengembangkan kemampuan berbahasa mereka sesuai dengan pedoman umum bahasa Indonesia yang disempurnakan. Next. Dari bab 1 yang selanjutnya akan kita bahas yaitu rumusan masalah, di mana dari latar belakang tersebut maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa manfaat bahasa bagi mahasiswa? Yang kedua, apa saja hambatan-hambatan penggunaan bahasa Indonesia dalam keseharian mahasiswa? Yang ketiga, apa saja upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan efektivitas penggunaan bahasa Indonesia? Dan yang terakhir, apa peran dosen dalam meningkatkan pengetahuan bahasa Indonesia yang benar? Selanjutnya, materinya akan dibahas oleh Linda Rahmawati. Selanjutnya membahas tentang tujuan dari pembuatan makalah ini. Yang pertama, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang bahasa Indonesia. Yang kedua, untuk memberikan informasi kepada mahasiswa atau mahasiswi tentang tantangan hambatan penggunaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, untuk memberi solusi tentang cara peningkatan efektivitas penggunaan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, untuk mengetahui peran dosen dalam mendidik mahasiswa agar menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Selanjutnya akan dibahas oleh Zalfa.
Selanjutnya kita masuk ke manfaat penulisan. Manfaat penulisan ini terbagi menjadi dua, yaitu bagi mahasiswa sendiri dan bagi penulis. Bagi mahasiswa itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Sedangkan bagi penulis untuk dijadikan sebagai pengalaman yang berharga dalam upaya meningkatkan kemampuan penulis dalam mengembangkan ilmu dan dapat memberikan gambaran mengenai pengetahuan berbahasa Indonesia yang benar di kalangan mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Linda. Selanjutnya membahas tentang bab 2, di mana di bab 2 ini adalah pembahasan dari rumusan masalah. Next. Pembahasan yang pertama yaitu bahasa di kalangan mahasiswa. Bahasa merupakan media utama dalam berkomunikasi, sehingga kebutuhan terhadap pemahaman berbahasa sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Wahyono pada tahun 2016 di halaman 19, dengan bahasa seseorang mampu menyampaikan maksud dan tujuan sehingga informasi dan pesan yang disampaikan kepada orang lain atau masyarakat tersampaikan dengan baik. Penggunaan bahasa Indonesia formal di kalangan mahasiswa belum sefasih ketika mahasiswa menggunakan bahasa informal. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari di kalangan mahasiswa. Bahkan timbul suatu perasaan ketidakwajaran ketika menggunakan bahasa Indonesia formal sebagai komunikasi sehari-hari. Bahasa dan globalisasi merupakan suatu komponen yang tak terpisahkan dan saling berkaitan satu sama lain. Masuknya globalisasi di Indonesia merupakan kesempatan emas untuk masuknya gaya bahasa baru, yang mana bahasa tersebut bukan merupakan gaya bahasa orang Indonesia. Bahasa-bahasa itu mulai bermunculan melalui media sosial atau melalui film. Hal ini menyebabkan adanya perpaduan antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing yang digunakan dalam berkomunikasi secara informal maupun formal. Bahkan, kemampuan dalam menguasai bahasa asing menjadi suatu hal yang bernilai di kalangan mahasiswa dan menjadi daya tarik bagi perusahaan ketika memilih calon kandidat karyawan. Selanjutnya akan dibahas oleh Zalfa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang kedua, yaitu mengenai hambatan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa. Nah, menurut Sultan 2020, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ini dapat mengklasifikasikan hambatan penggunaan bahasa Indonesia secara garis besar. Itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada hambatan keabsahan dan hambatan non-keabsahan. Yang pertama ini ada hambatan keabsahan. Nah, hambatan keabsahan ini merupakan problematika yang dialami oleh penggunaan bahasa Indonesia yang lemahnya penguasaan terhadap kaidah atau aturan kebahasaan. Nah, contohnya itu seperti kayak adanya kurangnya pembendaharaan kata dan kaidah bahasa Indonesia yang sering mengecoh antara bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, contohnya tuh seperti kata imbauan yang menggunakan i. Seharusnya itu yang benar adalah himbauan menggunakan h. Nah, hal ini juga terungkap dari data hasil wawancara yang dilakukan oleh Sultan 2020, yaitu kurangnya pembendaharaan kata mungkin karena kurang membaca juga, tetapi tergantung topik apa yang ingin ditulis. Karena biasanya punya ide mau nulis apa, tapi tidak tahu cara mengekspresikannya melalui tulisan. Suka bingung mau mulai dari mana. Saat belajar tata bahasanya, meski bahasa sendiri, kadang memiliki kesulitan saat mengerjakan soal bahasa Indonesia, karena jujur sering mengecoh dan susah dipahami maknanya. Lalu selanjutnya ini ada hambatan non-keabsahan. Nah, hambatan non-keabsahan ini adalah hambatan eksternal lingual yang dialami oleh penggunaan bahasa Indonesia. Hal ini tuh terjadi disebabkan oleh motivasi lemah dan kurangnya pembiasaan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang didukung dalam hambatan berbahasa Indonesia yang baik, yaitu yang pertama ini ada bahasa gaul. Dalam SOFA 2009, bahasa gaul ini merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Nah, istilah ini tuh muncul pada tahun 1980-an. Pada saat itu, bahasa gaul dikenal sebagai bahasa
para anak jalanan, disebabkan dari arti kata prokem dalam pergaulan sebagai preman. Nah, contoh bahasa pergaulan tuh contohnya tuh kayak bro, itu tuh untuk memanggil nama teman yang sudah dekat atau bucin atau budak cinta. Lalu selanjutnya itu ada bahasa asing. Bahasa asing ini merupakan bahasa yang tidak digunakan oleh orang yang tinggal di sebuah tempat tertentu. Misalnya bahasa Indonesia itu dianggap sebuah bahasa asing di Australia. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu contohnya mungkin kayak screenshot, kita mau screenshot HP gitu. Nah, kan kalau bahasa Indonesia tuh kayak tangkapan layar kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada bahasa daerah. Nah, pengertian bahasa menurut Wittgenstein dalam Vernia 2012, bahasa merupakan bentuk pemikiran yang dapat dipahami, berhubungan dengan realitas, dan memiliki bentuk dan struktur yang logis. Nah, contoh bahasa daerah sendiri di Indonesia tuh contohnya mungkin kayak bahasa Indonesia nih kayak bahasa Sunda, mangga gitu. Kayak mangga itu kalau dalam bahasa Sunda itu artinya silahkan, sedangkan kalau bahasa Indonesia mangga itu adalah buah mangga kayak gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Niko Mangsinta. Pembahasan selanjutnya yaitu upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan efektivitas penggunaan bahasa Indonesia. Di sini ada 4. Yang pertama, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Dan yang kedua, perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Yang ketiga, diperlukannya adanya undang-undang kebahasaan. Dengan adanya undang-undang penggunaan bahasa, diharapkan masyarakat Indonesia mampu menaati kaidahnya agar tidak mencintai bahasa gaul di negeri sendiri. Dan yang keempat, menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanun. Selanjutnya akan membahas mengenai peran dosen dalam meningkatkan pengetahuan bahasa Indonesia yang benar di kalangan mahasiswa. Nah, jadi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia itu, bahasa Indonesia menjadi mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa. Nah, bahasa Indonesia ini penting untuk digunakan oleh mahasiswa dalam perguruan tinggi, karena dengan bahasa Indonesia, mahasiswa dapat berkomunikasi dengan mahasiswa lain dan juga dengan dosen, sehingga terjalin hubungan yang baik. Nah, selain itu, bahasa Indonesia ini juga penting untuk mahasiswa, karena membantu mahasiswa dalam penyusunan laporan praktikum, proposal, maupun skripsi. Nah, maka peran dosen sebagai pendidik itu sangat penting dan berpengaruh untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Jadi peran pertama itu adalah dosen harus memberikan contoh atau model ketika mengajar dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar, santun, dan juga komunikatif. Lalu yang kedua adalah dosen dapat memberikan aturan kepada para mahasiswa ketika memberikan tugas secara tulisan maupun lisan seperti presentasi untuk selalu menerapkan bahasa Indonesia yang benar. Nah, dari tugas ini dosen bisa melihat apakah mahasiswanya itu menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Lalu yang ketiga, dosen dapat menyusun penelitian bersama mahasiswa dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Nah, dengan penelitian bersama ini, dosen dapat memberikan pengetahuan dan juga pengalaman langsung untuk para mahasiswanya agar menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Niko Mangsinta. Yang selanjutnya ada bab 3, yaitu penutup dengan isi kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Next. Untuk kesimpulan, hidup bermasyarakat dan bersosialisasi tidak lepas dari komunikasi, dan komunikasi tidak lepas dari bahasa sebagai penghubung dan penyampai konsep real pikiran seseorang ke dalam pikiran orang lain. Berbahasa Indonesia yang benar berarti bahwa harus digunakan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Kaidah tata bahasa dan kaidah pembentukan istilah berkaitan dengan bahasa Indonesia lisan dan tulis. Penggunaan bahasa Indonesia formal di kalangan mahasiswa belum sefasih ketika mahasiswa menggunakan bahasa informal. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari di kalangan mahasiswa. Menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan
mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, informasi dan pesan yang akan disampaikan juga harus dibahasakan secara penuh agar maknanya dapat dipahami oleh penerima dengan mudah, karena kesulitan dalam memahami suatu informasi dan pesan dapat mengakibatkan perbedaan interpretasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanun. Selanjutnya adalah saran. Jadi berdasarkan hasil pembahasan dari makalah ini, penulis memberi beberapa saran, diantaranya yang pertama, diharapkan mahasiswa menggunakan bahasa Indonesia yang benar di kehidupan sehari-hari untuk mengembangkan kemampuan penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Lalu yang kedua, diharapkan mahasiswa terus mempelajari bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia sangat penting sebagai panduan penggunaan tata bahasa untuk laporan praktikum, karya tulis ilmiah, skripsi, dan karya tulis lainnya. Yang ketiga, mahasiswa perlu meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang benar untuk mengasah kemampuan berbahasa dan mengembangkan kepribadian. Yang keempat, dosen sebaiknya mampu memberikan contoh yang baik dalam berbahasa Indonesia yang benar. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Berikut ini adalah sumber-sumber yang kami gunakan dalam penyusunan makalah ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.